Apa kabar Pak Nadir? Kabar baik, Pak. Ya, Alhamdulillah hari ini saya bertemu lagi dengan Pak Nadir. Kita akan membincang-bincang sebentar terkait dengan kegiatan supervisi yang akan kita laksanakan. Eh, Kalau boleh tahu, kira-kira saya bisa melakukan supervisi di kelasnya Pak Nadir, kira-kira kapan ya siapnya Pak Nadir? Besok, Pak. Jam kedua Besok. ketiga, jam 1, 2, 3. Oh, besok jam 1, 2, 3. Mata pelajaran apa Pak yang ingin? Matematika, Pak. Oh, matematika. Oke. Iya. Berarti sesuai dengan RPP yang sudah saya terima ya, Ya. mata pelajaran matematika. Oke. Eh, Kalau lihat dari struktur RPP yang sudah disampaikan ke saya, sudah sangat luar biasa, sudah sangat baik sekali sistematika RPP-nya. Nah, eh, barangkali pada kesempatan ini perlu juga saya ingin mendengar dari Pak Nadir sebagai guru yang mengajar di kelas. Kira-kira dalam pelaksanaan supervisi ini, apa kira-kira yang ingin menjadi kebutuhan dari Pak Nadir agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas itu bisa lebih 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 baik lagi, Pak? Ya, Iya. silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Eh, Kebetulan yang akan saya gunakan ini kan menggunakan model pembelajaran di Discovery Learning. Sehingga langkah awal dalam langkah pembelajaran yang harus saya lakukan pertama ya sudah pasti saya akan mengucapkan salam dulu. Kemudian saya akan mengajak eh, salah seorang siswa yang untuk memimpin doa. Yang selanjutnya saya akan mengkondisikan kelas supaya nanti situasi belajar betul-betul kondusif. Nah, untuk bisa mengkondisikan kelas ini supaya jadi kondusif, yang saya lakukan di samping saya memberikan semangat-semangat lain, juga saya mengajak anak-anak di dalam kelas sebelum memulai pelajaran dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian selanjutnya saya mengecek kehadiran peserta didik. Langkah berikutnya pada bagian pendahuluan, karena ini akan saya menjelaskan tentang konsep bentuk persamaan lingkaran, sehingga saya menjelaskan dulu bagaimana hubungan antara bentuk persamaan lingkaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ sehingga dari alur itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari besok ini. Sehingga dari itu juga saya sebelum saya masuk pada kegiatan inti, saya akan mengingatkan dulu tentang pembelajaran yang sebelumnya yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Selanjutnya, karena ini masuk pada discovery learning, berarti bagaimana ada temuan dari siswa, sehingga pada bagian kegiatan inti, saya memulai menggunakan media PowerPoint atau PPT, saya tampilkan. Kemudian saya akan menyuruh peserta didik semuanya untuk mengamati tayangan tadi. Selanjutnya, mereka harus mengamati posisi gambar, posisi titik terhadap lingkaran yang ada yang sudah saya tayangkan tadi. Selanjutnya, ada proses tanya jawab mengenai informasi apa saja yang diperoleh dari sajian PPT tadi, dari sajian titik pada lingkaran tadi.
Setelah itu saya menanyakan beberapa siswa supaya bisa bertanya dari apa yang sudah diperoleh dari tayangan tadi. Kalau sehingga dirasa sudah ada apa namanya pemahaman-pemahaman sedikit yang masuk pada siswa, maka saya bagi menjadi 3 kelompok. Dari semua itu saya bagi menjadi 3 kelompok, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Sehingga nanti setelah terbentuk, tiap kelompok itu akan mengumpulkan data sesuai dengan identifikasi persoalan yang diberikan. Karena sebelumnya tadi, sebelum saya pada pembagian kelompok tadi, itu saya memberikan dulu LKPD. Tentu pada LKPD ini masing-masing kelompok itu berbeda. Kelompok A, tetapi dengan indikator yang sama. Kelompok A lain, kelompok B lain, kelompok C lain. Setelah itu, setiap kelompok berdiskusi. Dan terakhir, itu kelompok mempresentasikan setiap kelompok masing-masing hasil apa yang sudah dikerja dari bagian kelompok, dan setelah itu ada interaksi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain untuk saling memberikan sanggahan atau tanggapan. Saya kira demikian, Pak. Oke, iya. Kalau lihat dari alur ya proses pembelajaran yang nanti akan Pak Nadir lakukan di kelas, ini sangat menarik ya. Eh, dalam pemilihan model pembelajaran yang dipilih oleh Pak Nadir, yaitu berkaitan dengan discovery learning. Kira-kira menurut apa namanya menurut prediksi Pak Nadir nih, kira-kira ada tidak nanti kendala berkaitan dengan pelaksanaan model discovery learning di kelas? Kira-kira ada tidak masalah-masalah yang kemungkinan akan muncul berdasarkan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Pak Nadir sampaikan itu? Kira-kira ada tidak, Pak Nadir? Terima kasih. Kalau kendala pasti ada. Nah, salah satu kendalanya misalnya kita mendapatkan siswa yang kurang semangat dalam kerja kelompok. Kemudian ada siswa yang hanya semata-mata curi-curi untuk main HP. Kemudian yang berikutnya memang ada siswa yang punya masalah keluarga di rumah. Sehingga di saat dia bekerja dalam kelompok maupun dalam penyajian dalam kelompok, dia tidak aktif. Saya kira demikian, Pak. Oke, berarti Pak Nadir sudah bisa ini ya, sudah bisa dengan kondisi siswa di kelas, dengan menerapkan model seperti ini, kemungkinan akan ada kendala-kendala seperti itu. Berarti sudah Pak Nadir juga sudah menyiapkan solusinya pastinya ya. Kira-kira ketika mendapati siswa yang tidak semangat, Pak Nadir harus seperti apa? Ketika ada siswa yang kerja kelompok, temannya kerja kelompok, dia main HP, kira-kira Pak Nadir harus seperti apa? Kira-kira gambarannya seperti apa, Pak Nadir? Nah, kalau ada hambatan-hambatan yang seperti itu di saat proses pembelajaran yang saya lakukan adalah pendekatan pribadi. Saya melakukan pendekatan pribadi eh, dengan cara memberikan semangat di dekatnya, kemudian seiring dengan memberikan pendampingan tentang materi-materi yang sudah dipelajari. Saya kira demikian. Oke, berarti eh, lebih sifatnya ke pendekatan pribadi personal ya, kepada siswa yang kira-kira punya kendala gitu ya ketika proses pembelajaran itu. Oke, mungkin sebagai kegiatan awal
pra supervisi mungkin cukup Pak ya. Mudah-mudahan langkah-langkah yang tadi sudah Pak jelaskan, kegiatan pembelajarannya bisa diterapkan di kelas dengan baik. Kemudian ketika ada kendala-kendala seperti yang sudah Pak sampaikan juga bisa dipecahkan, dipecahkan dan bisa berhasil begitu ya solusinya. Oke, Ya. saya sangat tidak sabar untuk bisa bertemu dengan Pak Nadir besok di kelas. Mudah-mudahan bisa kita ketemu besok. Iya, terima kasih Pak Nadir. Terima kasih Pak.